Tidak semua penjahat hidup tanpa seragam. Tidak semua kezaliman datang dari orang yang tampak jahat. Sebagian penderitaan justru lahir dari tangan mereka yang seharusnya menjaga keadilan. Di suatu tempat, ada seorang polisi yang kehadirannya tidak lagi membawa rasa aman. Setiap langkahnya membuat rakyat menunduk. Setiap keputusannya meninggalkan luka. Seragam yang seharusnya menjadi simbol perlindungan telah berubah menjadi bayang-bayang ketakutan. Di sebuah wilayah yang seharusnya aman dan tenteram, hiduplah seorang aparat penegak hukum bernama Darman. Ia mengenakan seragam yang melambangkan perlindungan, keadilan, dan keamanan. Di pundaknya melekat kepercayaan negara, dan di tangannya berada kewenangan yang besar atas kehidupan masyarakat. Pada awal tugasnya, Darman adalah sosok yang biasa saja. Ia menjalankan tugas sesuai perintah, menjaga ketertiban dan berdiri di tengah masyarakat. Namun, waktu dan kekuasaan perlahan mengubah arah hidupnya. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi, justru ia jadikan alat untuk menekan. Sedikit demi sedikit, Darman mulai menyalahgunakan kekuasaannya. Ia memanfaatkan seragam dan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi. Setiap razia menjadi ladang pemerasan. Setiap laporan masyarakat menjadi kesempatan untuk menekan yang lemah. Rakyat kecil yang tidak berdaya menjadi sasaran empuk dari kesewenang-wenangannya. Ketakutan mulai menyebar di tengah masyarakat. Kehadiran aparat yang seharusnya menenangkan justru menjadi ancaman. Banyak rakyat yang memilih diam, menunduk, dan mengalah karena tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kesengsaraan tumbuh di bawah bayang-bayang kekuasaan yang zalim. Hati Darman semakin keras. Tangisan dan penderitaan rakyat tidak lagi menyentuh nuraninya. Ia merasa aman di balik seragam dan wewenang. Ia lupa bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap kezaliman akan dicatat tanpa ada satupun yang terlewat. Allah yang Maha Adil sebenarnya tidak membiarkan kezaliman berlangsung tanpa peringatan. Kehidupan Darman mulai kehilangan ketenangan. Rumah tangganya dipenuhi kegelisahan. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Wajahnya tampak tegang dan suram. Namun semua itu tidak cukup untuk menyadarkannya. Kesewenang-wenangan justru semakin menjadi. Darman tidak hanya menyengsarakan rakyat secara materi, tetapi juga secara batin. Rasa aman menghilang, kepercayaan hancur, hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sebagai alat penindasan. Hingga pada suatu waktu, Allah mulai mencabut nikmat itu secara perlahan. Kesehatan Darman menurun drastis, tubuhnya melemah tanpa sebab yang jelas. Penyakit datang silih berganti. Jabatan yang selama ini ia banggakan tidak mampu menghalangi penderitaan yang ia rasakan. Dalam keadaan lemah, kesendirian mulai menyelimuti hidupnya. Orang-orang yang dahulu takut dan tunduk tidak lagi berada di sekelilingnya. Keberanian yang dulu ia perlihatkan lenyap bersama kekuatannya. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Saat ajal mendekat, tidak ada kebanggaan pada seragam yang pernah ia pakai. Tidak ada pertolongan dari kewenangan yang dulu ia salah gunakan. Ruhnya dicabut dalam keadaan jiwa yang penuh ketakutan dan kehinaan sebanding dengan penderitaan yang pernah ia tebarkan. Namun, azab tidak berhenti di dunia. Di alam kubur, Darman menghadapi balasan yang berat. Kegelapan dan kesempitan menyelimuti. Setiap ketidakadilan yang pernah ia lakukan kembali menekan jiwanya. Setiap air mata rakyat yang terzolimi menjadi sebab siksa yang menyakitkan. Kekuasaan yang dulu ia gunakan untuk menindas berubah menjadi beban yang menghimpit tanpa henti. Kisah Darman menjadi peringatan keras bagi siapapun yang diberi amanah sebagai penegak hukum, bahwa seragam adalah kehormatan yang harus dijaga, bukan alat untuk menzolimi rakyat, bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan tameng dari murka Allah, dan bahwa doa orang-orang yang teraniaya tidak pernah sia-sia. Sesungguhnya aparat yang adil akan menjadi pelindung di dunia dan cahaya di akhirat. Namun aparat yang menyengsarakan rakyat akan menuai kehinaan, baik di dunia maupun di alam setelah kematian. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa besar.